Guys, ini sangat-sangat kabar gembira buat kita para holders Baby Doge. Dan gua nggak tahu harus bilang apa lagi. Satu kata buat si Baby Doge, amazing sekali nih woy. Wah gila sih sumpah, pas gue baca ini kayak gue excited banget. Karena ternyata si Baby Dogecoin ini bener-bener kayak memiliki daya tarik di satu negara yang bakalan melegal tenderkan si cryptocurrency ini. Dan otomatis si Baby Dogecoin ini pasti punya, dalam artian kayak apa yang mikirnya tuh ya, kayak punya kelebihan khusus di negara itu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh adalah channel dimana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kamu bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, agar kalian tuh terhindar daripada yang namanya FOMO dan kerakusan di dalam dunia cryptocurrency. Oleh sebab itu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Gue bakalan bagi-bagi uang ke kalian, yaitu senilai 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah. Wah lumayan banget kan ya. Kalian tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak sebisa kalian ngetik. Oke, sebenarnya hal apa aja sih sebenarnya yang menarik daripada si Baby Dogecoin ini? Kita bakalan bahas ya sebentar, White. Oke, jadi sebenarnya hal yang menarik daripada si Baby Dogecoin ini itu adalah ini guys. Jadi pemberitaan ini yang pas gue baca, excited banget gue bacanya. Karena kenapa? Ternyata si Baby Dogecoin ini benar-benar memperluas lengan filantropisnya. Jadi filantropis itu adalah seseorang yang suka berbagi ya, dalam artian kayak filantropis tuh suka sedekah lah, begitulah segala bahasa sederhananya gitu. Nah ternyata target marketnya saat ini itu adalah si Ukraina. Nah di sini ada sesuatu hal yang menarik menurut gue karena secara spesifik gitu kan, komunitas daripada Ukraina itu mengucapkan tanda terima kasih banyak kepada si Baby Dogecoin. Makanya gue mikir kayak jangan-jangan ini seperti Shiba Inu pernah lakukan, ngerti nggak? Jadi lu tau nggak sih kisahnya tuh kayak di India lagi masa COVID segala macam, abis itu si Vitalik Buterin ini mengibahkan, dalam artian untuk semua yang disedekahkan daripada Shiba Inu itu ke India. Ngerti nggak? Ke India. Akhirnya si India apa sekarang benar-benar menerima Shiba Inu dijadikan sebagai cryptocurrency prioritas lah. Padahal di sana tuh perihal dalam artian masuk aja kripto tuh benar-benar disaring baik, apalagi nih micin gitu yang masuk. Kenapa seperti itu? Nah, yang gue rasa gitu kan, siapa lagi namanya? Si Baby Dogecoin ini mengikuti jejak daripada si Shiba Inu itu sendiri. Menurut gue keren banget. Nah, target marketnya itu adalah Ukraina yang benar-benar sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan melegal tenderkan si cryptocurrency itu. Oke, jadi di sini dijelasin bahwa sebenarnya nih, bentar gue bacain dulu ya biar kalian nggak terlalu ini. Nah jadi di sini jelasin bahwa ternyata si Baby Dogecoin itu membantu penyelamatan anjing-anjing yang lain pada kami beberapa kesempatan. Dalam artian memang kan si Baby Dogecoin ini rutin banget kan berbagi, kayak kalau misalkan ada pet shop atau apa sih bahasanya tuh, kalau misalkan kumpulan anjing-anjing terus yang ada nggak cacat segala macam, nah mereka tuh rutin banget berbagi ke sana guys, rutin kayak udah nih buat biayain itu, karena memang kan masa malu banget sih, karena memang dia token anjing kan, masa dari hasil sedikit pun ya harusnya mereka juga ya berbagi kepada anjing-anjing itu sendiri gitu kan. Nah cuman yang jadi kerennya adalah, jadi ternyata dalam upaya serupa, jadi si Baby Dogecoin ini dia memutuskan untuk menjangkau hewan-hewan yang terperangkap dalam konflik Ukraina dan Rusia gitu kan. Nah dia menspesifikkan nih, oke, berarti yaudah nih kan banyak banget nih korban-korban segala macam, yaudah gue untuk menyelamatkan anjing-anjing di Ukraina, ya udah gue kayak sedekah lah segala macam seperti itu. Nah, jadi di sini tuh jelasin bahwa memang udah by data sebenarnya si Ukraina ini sudah menjadi kayak momok perang dunia ketiga kali ya dengan Rusia yang sudah menyulutkan api peperangan ke
Ukraina itu sendiri gitu. Tapi gue kali ini nggak usah bahas yang seperti itu pada intinya. Dan si Baby Dogecoin ini itu dia menghibahkan atau menyedekahkan duit senilai $25.000, oke, oleh Baby Doge ke komunitas Human Society Internasional yang ada di Ukraina itu. Nah, kalian bisa baca di sini nih. Oke, bentar nih. Jadi dia bisa, berkat dungan yang murah hati dari Baby Dogecoin, sumbangan $25.000 dicocokkan dengan upaya Ukraina kami untuk membantu hewan dalam krisis di seluruh dunia. Dengan dukungan Anda, kami dapat melanjutkan pengerjaan penyelamatan nyawa ini gitu kan, dalam artian kayak gitu. Dan ini akun resmi daripada HS Global. Jadi artinya tuh kayak Human Society International, bener-bener ini akun terverified. Jadi akun centang, bahasa orang tuh centang biru ya gitu. Nah, terus gue penasaran gitu, $25.000 tuh berapa ya? $25.000 dikali 14.000. Anggap standarnya dolar sekarang 14.000 ya. Berarti total yang disedekahkan itu adalah 350 juta. Lumayan banget. Ini gila, gede banget woy. Gede menurut gue, gede. Oke, dan ternyata seperti itu nominalnya, dan yang paling kerennya adalah, nah di sini dijelasin lagi nih, Baby Dogecoin dan donasi lainnya melonjak saat Ukraina melegalkan kripto. Dan ini sebenarnya hal yang menarik yang gue harus bahas ke kalian, karena kita udah tahu bersama bahwa si Ukraina ini sendiri sebenarnya dia akan melegal tenderkan si cryptocurrency ini, karena memang dia pernah bilang bahwa gue bakalan menjadi negara pertama atau negara pionir yang akan melegal tenderkan cryptocurrency itu sendiri gitu. Dan ini skala Ukraina ya gitu. Wah, kan menurut gue keren. Nah, di sini jelasin nih. Dia ada penjelasannya lebih, dan ini langsung resmi ya. Jadi Ukraina telah melegalkan sektor kripto. Wah, udah guys. Jadi dia sudah jadi Zelensky dia sudah menandatangani undang-undang mulai sekarang pertukaran mata uang kripto asing dan Ukraina akan beroperasi secara legal dan bank akan membuka rekening untuk perusahaan kripto. Ini merupakan langkah penting menuju pengembangan pasar VA di Ukraina. Wah, keren banget menurut gue, keren. Salut sih sama gue sama Ukraina, meskipun memang di tengah krisis yang dalam artian lagi di perang habis-habisan dengan dengan Rusia ya, tapi tetap masih untuk perekonomiannya. Cuma yang jadi persoalannya adalah seperti ini. Ini secara logis gue doang ya, secara pemikiran gue. Yang gue khawatirkan adalah, yang jadi persoalannya adalah ketika ini kan sekarang lagi marak banget orang memakai cryptocurrency di satu negara, yaitu anggap kita sebutnya Ukraina. Semua di Jerman pun juga, di Rusia pun juga demikian. Jadi kan diblokir kan, diblok semua tuh. Dalam artian tuh kayak dilarang untuk transfer uang segala macam. Akhirnya salah satu option yang paling dipakai, yang paling banyak itu adalah ya cryptocurrency. Jadi kalau misalkan mereka mau ngirim uang, orang-orang Rusia, orang-orang Ukraina segala macam. Kalau orang Rusia, keluarga-keluarga yang ada di sana kan mereka kena dampak pemblokiran itu segala macam ya. Salah satu option ya mereka harus menggunakan cryptocurrency. Jadi, ada orang dari luar mau kirim uang ke Rusia, ya mereka harus pakai cryptocurrency. Udah nggak bisa lagi pakai transfer karena pemblokiran dari bank itu. Nah, di sisi lain dari segi Ukraina itu sendiri, dia menggunakan sektor untuk kayak akun sedekah ya bahasanya ya. Mungkin kayak kalau kita tuh mungkin di kitabisa.com kali ya. Kayak gitulah. Padahal akun-akun yang untuk donasi seperti itu. Nah, mereka menggunakan aset kripto guys. Jadi ini sangat-sangat menarik. Makanya pas kemarin tuh awal-awal dia sudah menerima penlegal tenderkan si cryptocurrency ini, dan di situ pas dibuka donasinya banyak banget ya, sumpah. Jadi di situ makanya harganya kemarin tuh naik banget kan, naik drastis menurut gue secara pribadi. Jadi sebenarnya yang jadi persoalannya di sini adalah di sisi lain ini tuh menurut gue secara logis itu kayak politik doang gitu. Di sisi lain memang kalau misalkan dilihat daripada segi politik daripada si Rusia, memang si Rusia itu dia tidak cuma menargetkan si Ukraina ini, dia juga ingin mengambil si Moldova ini. Kan di situ ada bagian Moldova namanya. Dia ternyata juga pengen mengambil akuisisi itu. Jadi makanya memang
Eh, Ya seperti inilah, cuman ya ngaret-ngaret seperti ini, dan ini kan imbasnya juga bakalan kena ekonomi ya, dalam artian karena kenapa ya, kalau misalkan mereka perang nih, sudah disulut segala macam kayak kemarin gitu kan, udah disulut, udah banyak banget korban-korban segala macam, akhirnya negara-negara sekutu kan udah kayak waduh waduh waduh, gimana 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 nih. Yang jadi persoalannya kan mereka negara sekutu belum mengeksekusi. Oke, belum terjun langsung gitu kan. Paling cuma mereka support Rusia, support apa namanya, sekutu daripada Ukraina, sekutu daripada Rusia, mau support mungkin kayak apa namanya, senjata atau makanan apalah segala macam. Cuma sebatas belum mensupport pasukan dan lain-lain gitu, seperti itu. Nah kalau misalkan itu sudah terjadi, wah ini kan ekonomi negara bakalan hancur guys ya. Imbasnya bakalan lama gitu, karena ya mereka kan fokus membela negara yang kalau misalkan mereka menang, suku-suku tuh menang, ini kan mereka dapat, ya tau lah dunia politik tuh kayak gimana ya. Intinya ini akan membuat suatu skema, dalam artian kayak apa ya, negara yang bakalan bertahan, atau negara kalau misalkan mereka bersekutu segala macam, oh nanti ada kubu A, kubu B. Nah kalau negara ini bertahan salah satunya segala macam, itu yang akan mengambil alih eh, apa namanya, peraturan negara, ngerti nggak nih gitu, ngerti nggak sih? Jadi sekarang gini, gue kasih kasih paham sedikit ya. Jadi sekarang yang mengambil alih itu adalah Amerika, oke, dengan sekutu-sekutunya. Nah yang sekarang menjadi persoalannya adalah Cina ini tuh bersekutu, baku perang dengan Amerika ini. Nah Cina ini itu dia bekerja sama dengan Rusia, oke. Nah ketika Rusia sekarang mengalami krisis, kalau misalnya dia menyerang Ukraina dengan Moldova, dia bakalan minta bantuan ke negara Cina untuk mengcover gitu kan, untuk mengcover dana-dana segala macam. Tapi timbal balik, jadi mereka dapat dapat sama-sama untung lah gitu. Sama si Jinping itu kan. Nah, nah kubu-kubu ini kan udah berkubu-kubu ya. Nah kalau misalkan negara-negara akan, oh yaudah gue masuk di Amerika, ya udah gue masuk di Cina gitu kan. Nah kalau misalkan di peperangan ini yang menang Amerika, dia bakalan menguasai semua sektor gitu. Tapi kalau misalkan diambil alih oleh Cina, ya dia juga bakalan mengambil semua sektor gitu. Gitu sih. Wah kalau kalian tertarik dengan dunia politik, seru banget, sumpah seru banget menurut gue. Kok jadinya ke politik ya, pokoknya pada intinya seperti itu ya. Baby Dogecoin menurut gue kalau misalnya dia benar-benar menargetkan daripada si Baby Dogecoin ini ke Ukraina, menurut gue gila, keren banget. Karena kita tahu bersama bahwa Ukraina ini sudah mendapatkan dukungan support dari berbagai negara, karena ya itu dia kemanusiaan, bahasanya ya kemanusiaan. Orang bakalan aduh nggak tega, aduh segala macam bla bla bla. Nah semakin banyak orang pasti tahu mengenai Baby Dogecoin gitu. Wah, menurut kalian gimana guys? Ini hal sesuatu yang menarik, tulis di kolom komentar. Dan sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.